Kembali lagi di tutorial Vmedis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membaca laporan smart forecasting. Ya, pada menu ini Anda dapat melakukan pengadaan obat dan pareto obat dengan mudah. Ya, sehingga Anda bisa tahu mana obat yang menyumbang omset paling besar, dan juga pada sisi pengadaan obat Anda juga bisa tahu mana obat yang overstock, understock, stock on hand, dan juga potensial loss. Ya, pertama Bapak Ibu perhatikan dulu balen periodenya ya. Di sini saya pilih Januari sampai Juni, 6 bulan ya. Oke. Untuk menunya sendiri bisa diakses di laporan transaksi apotek lalu data smart forecasting. Ya. Oke, di sini akan ditampilkan data kode obat ya, nama obat, golongan obat, ya, kategori obat, frekuensi. Ya, frekuensi di sini adalah jumlah transaksi yang pernah dilakukan pada obat tersebut ya. Ini jumlah transaksinya, lalu di sebelahnya jumlah terjual, yaitu jumlah obat yang terjual ya. Oke, jadi beda ya, jumlah transaksi dan jumlah terjual. Oke, lalu ada satuannya ya, total nominalnya, presentasenya. Ini adalah presentase untuk menyumbang omset ya. Jadi obat ini menyumbang 27,31% omset ya, seperti itu. Lalu di sini ada presentase kumulatif, yaitu presentase ditambah presentase kumulatif sebelumnya ya. Misal di data kedua ini presentase kumulatifnya adalah 47,76% ya. Ini didapat dari presentase obat tersebut 20,45% ditambah presentase kumulatif sebelumnya yaitu 27,31%. Jadi hasilnya 47,76%. Ya, seperti itu. Lalu di sampingnya ada kategori paretonya ya. Di sini ada pareto A, B, C, dan di bawah pareto C. Untuk pengaturan paretonya sendiri bisa diakses di menu pengaturan transaksi ya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa mengatur berapa persentasenya tiap paretonya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada stoknya ya, stok obat tersebut. Lalu kebutuhan periodenya. Kebutuhan per periodenya ini 6 bulan ya. Jadi setiap 6 bulan adalah segini kebutuhan periodenya. Lalu jumlah pengadaan yang diperlukan. Ya, di sini minus 933 ya. Ya mungkin ini karena stok kita itu overstock ya. Jadi stok 900, kebutuhan per periodenya cuma 12 ya. Seperti itu. Lalu ini harga belinya. Lalu nama supplier atau nama PPF-nya ya. Lalu statusnya. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, overstock. Overstock karena kebutuhannya, karena stoknya lebih banyak dari kebutuhan per periodenya ya. Ya, jadi statusnya overstock. Oke, lalu terakhir transaksi terakhir. Ya, itulah data yang ditampilkan. Lalu di bawah sendiri ada hasil analisanya ya. Pertama ini ada hasil analisa Pareto ya. Pada Pareto A ada 11 obat dan menyumbang 79,17% omset. Lalu ada Pareto B, Pareto C, dan di bawah Pareto C ya. Grand total Paretonya ya, sebesar 8 juta sekian ya. Lalu ada hasil analisa untuk pengadaannya. Di sini ada 0 obat dengan status stock on hand, ada 433 obat dengan status overstock, 1 obat understock, dan 6 obat potensial loss ya. Stok on hand ini adalah stok yang ada di apotek ya, stok yang
kita pegang, lalu overstock ini kelebihan stok, understock ini stoknya kurang, potensial loss itu potensi rugi ya, potensi rugi karena tidak ada obatnya. Oke, lalu total pengadaan. Di sini stok on hand-nya 0, overstocknya minus ya, minus 5 juta ya, karena kelebihan stok ya. Understock butuh 2.500.000, potensial loss 500.000, dan grand total pengadaannya kita minus 2 juta ya. Kenapa minus 2 juta? Karena overstocknya minus 5 juta, jadi kita kebanyakan obat yang tidak laku ya, kurang lebih seperti itu, jadi pengadaannya minus ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara membacanya ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.